Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam mudabbiril khalaiqi ajma'in wa hasrul rusuli wa nabiyyin wa bihi nasta'in ala Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi bidawaini an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Al-hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, adik-adik, salam jamaah salat subuh Madinah Sabirin yang kami muliakan dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikannya nikmat bangun pagi, nikmat ibadah di subuh pagi hari ini, dan juga nikmat berkumpul di mana hari ini kita masuk di tanggal 14 Zulhijjah. Sudah habis hari tasyriqnya, sudah habis waktu memotong kurban. Jadi kemarin 13 hari terakhir memotong kurban, hari ini kalau yang memotong berarti bukan kurban lagi, tetapi tinggal memotong sedekah, tinggal memotong sedekahnya saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada jemaah Masjid As-Sabirin, wabil khusus ketua masjid Ustaz Zubaidi, karena hari ini kan pekan kelima, sebetulnya bukan jadwal kami. Jadwalnya kan harusnya pekan ke-4, tapi karena kemarin minggu kemarin berhalangan, kami ke Jawa, bukan bekerja, tapi juga bukan main-main, tapi menghadiri haulnya guru kami di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo Jabung malam. Jadi kami izin minggu kemarin, alhamdulillah hari ini bulan ini ada 5 pekan, jadi masuknya di bulan ini itu di pekan kelima, yaitu hari ini. Jadi kami mohon dimaafkan karena tidak sesuai dengan jadwal. Dan hari ini yang akan kita bahas adalah hadis yang ke-13, hadis Rasulullah yang ke-13 yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in An-Nawawi. Kalau kemarin sudah hadis 12-13, hari ini yang ke-13. Bunyinya an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadim Rasulullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi ma yuhibbu li akhihi. Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai apa dalam dirinya, juga begitu mencintainya, suka mencintainya pada saudaranya. Namun sebelum bahas mana hadis Rasulullah tersebut, seperti biasa kita mengkaji profil sahabat yang meriwayatkan hadis ini, di mana hadis ini diriwayatkan oleh An Abi Hamzah, bapaknya Hamzah, siapa namanya? Anas, namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik. Kalau terbalik, Malik bin Anas itu Imam Malik. Kalau ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Kalau Malik bin Anas berarti Imam Maliki, gurunya Imam Syafi'i. Yang kita bahas ini Anas bin Malik, terbalikannya. Kalau Anas bin Malik adalah seorang sahabat Rasulullah SAW. Kalau Malik bin Anas imam, itu sudah tabi'in. Kalau Anas bin Malik sahabat Rasulullah. Siapa sahabat Rasul Anas bin Malik ini? Jadi kisahnya adalah ketika Rasulullah SAW
SAW hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Maka yang di kota Madinah yang menolong Rasulullah namanya adalah sahabat Ansor. Wanita pertama yang beriman kepada Rasulullah dari sahabat Ansor, artinya dari Madinah, adalah bernama Ummu Sulaim. Nah, Ummu Sulaim inilah ibunya Anas bin Malik, yang mana ketika Rasulullah sampai ke Madinah, sahabat Ansor itu yang punya kebun, kasihnya kebun ke Rasulullah, yang punya tanah diberikan kepada Rasulullah, walaupun kaki Rasulullah beli tanah itu untuk tempat tinggalnya juga untuk Masjid Nabawi. Ada yang punya unta kendaraan dikasihnya kepada Rasulullah. Ada yang punya ternak yang lain, kambing, sapi diberikan kepada Rasulullah. Ansor menolong Rasulullah. Sedangkan ada seorang wanita namanya Ummu Sulaim, tidak punya kebun, tidak punya unta, tidak punya ternak, pokoknya tidak punya apa-apa, tapi dia punya sikap, punya anak, namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini masih umur 10 tahun, dibawanya lah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, khudh hadza gulaman, embeklah anak ini, yukhdimuka, untuk melayani. Jadi dia tidak punya harta, tidak punya kebun, tapi yang diberikannya adalah anaknya. Maksudnya anaknya ini diberikan kepada Rasulullah untuk yukhdim, khadim, melayani Rasulullah. Kalau bahasa kami, jadi santrinya Rasulullah, jadi santrinya Nabi, umur 10 tahun. Itu persis di awal kedatangan Rasulullah ke kota Madinah. Itulah kisahnya. Akhirnya Anas bin Malik pun menjadi khadim Rasulullah, ikut sama Rasulullah. Berapa lama? Dia selama Nabi Muhammad itu di kota Madinah. Kita sering bolak-balik kita bahas 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Berarti 10 tahun Anas bin Malik menemani Rasulullah, mengabdi sama Rasulullah 10 tahun, dari umur 10 sampai umur 20. Ya, usia remaja, usia belajar. Apa tugasnya Anas bin Malik? Tugasnya bawa sendal, bawa tongkat, ngambil ke air wudhu, karena kan belum ada keran, belum ada PDAM. Jadi diwadahi pecah ember, pecah kendi, diisi, baru dibuka, barulah Rasulullah itu berwudhu. Ketika Anas bin Malik bertugas mengambilkan air wudhu Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah berhenti, belum pakai wudhu, dan Rasulullah pun nanya sama Anas bin Malik, wahai Anas bin Malik, galak tak kunjung amalan? Kalau kita kan senang, Ustaz minta amalan, biar apa? Biar kayo. Ustaz minta kayo. Ustaz minta amalan biar apa? Bini dua. Rasulullah pernah nawari langsung kepada Anas bin Malik, wahai Anas, Allah u'alimuka salasata khisalin tantafi'u biha. Kalau ada kasih amalan, 3 amalan yang mana itu sangat bermanfaat. Bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, kata. Ini kisahnya itu pas ambil wudhu, tapi belum ambil wudhu Rasulullah tiba-tiba kasih amalan kepada Anas bin Malik. Terus apa kata Rasulullah? Amalannya yang pertama, mata kita min ummati ahadan fasallim. Enteng amalannya. Ketika engkau bertemu dengan umatku, salim, ucapkan salam. Fasallim alaihi, ucapkan salam. Enteng amalannya. Pokoknya ketemu sesama umat Nabi, maka ucapkan salam. Yatir umruka, kalau kau amalkan itu maka panjang umurmu. Wa idza dakhalta baitaka, kalau masuk rumah fasallim alaihim, maka ucapkan juga salam. Yaksiru khairu baitika, maka kebaikan rumah itu akan semakin banyak. Jadi walaupun ada uang, kita ucapkan salam masuk rumah. Walaupun kosong rumahnya, tetap juga kita ucapkan salam. Karena walaupun tidak ada manusia, insya Allah ada makhluk yang lain.
sholat duha. Enteng bae amalan. Tidak harus puasa 40 hari, tidak harus mutih-mutih, tidak. Berarti amalan dari Rasulullah mutih puasa mutih. Cuma 3 saja dan itu enteng-enteng. Sudah selama 10 tahun sahabat Anas bin Malik melayani Rasulullah setiap hari sama Rasulullah, maka Anas bin Malik pun bisa meriwayatkan hadis banyak 2.286 hadis. 2.286, di mana jumlah itu adalah peringkat ketiga setelah Ibnu Umar dan juga setelah Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah kemarin 5.000-an. Kalau Abdullah bin Umar, Ibnu Umar kemarin 2.600. Kalau Anas bin Malik 2.286 hadis selama 10 tahun. Ya, sama Rasulullah melayani Rasulullah. Dan suatu saat ibundanya Ummu Sulaim pun pernah minta sama Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah anakku ini Anas bin Malik. Doakanlah anakku ini Anas bin Malik. Sama lah cak. Itu kalau pondok kiai doakan anakku, beda saja. Ummu Sulaim pun minta doakan kepada Nabi karena sahabat Anas bin Malik ini rajin, dia melayani Rasulullah. Rasulullah pun langsung mendoakan. Doanya langsung 5 hal, 3 di dunia, 2 untuk di akhirat. Yang mana 3 di dunia langsung terkabul. Kata Rasulullah, Allahumma aksir malahu, ya Allah banyakkan hartanya Anas bin Malik. Wa waladahu, dan banyakkan anaknya Anas bin Malik. Wa atil umrahu, dan panjangkan umur. Tiga ini doa Nabi untuk Anas di dunia. Apa tadi? Banyakkan harta, banyakkan anak, panjangkan umur. Terbukti Pak, hartanya dulu. Hartanya Anas bin Malik ketika kelak dewasa itu dia punya kebun kurma yang mana panennya itu setahun bisa 2 kali. Sedangkan sahabat yang lain setahun cuma bisa 1 kali. Mirip baca kita di Matumeran di sawah. Setahun sekali kan cuma bisa. Tapi kalau kita ke Blitar bisa setahun 2 kali. Tempat mertua orang di Lampung setahun 3 kali bisa panen sawah. Nah waktu itu di Madinah cuma punya sahabat Anas bin Malik yang bisa panen setahun 2 kali. Itu ajaib. Mungkin berkah doanya Rasulullah. Aksir malahu, perbanyakkan harta. Banyak harta. Kalau kawan-kawannya panen cuma sekali, dia bisa 2 kali dalam setahun. Wa aksir waladahu, banyakkan anaknya. Ini juga terkabul karena sahabat Anas bin Malik, anak keturunannya yang laki-laki, anak cucunya itu jumlahnya 125 orang. Anak cucu, bang-bangnya, ada bapak sudah jadi bang, sudah punya cucu, berapa cucu, berapa anaknya, berapa cucu. Ini baru laki-laki. Paling kalau kita sekarang paling banyak berapa? 10 lah. Tapi ini kami tidak tahu berapa istrinya. Karena di kitab ini cuma anaknya saja. Anak keturunan Anas bin Malik 125 orang laki-laki. Tidak ditulis berapa istrinya, wallahu a'lam. Dan yang perempuan anak cucunya cuma 2. Ibnatain cuma 2 saja. Jadi terbukti terkabul doa Rasulullah, perbanyak keturunannya. 125 orang anak cucunya Anas bin Malik. Wa atilullahu, yang ketiga panjangkan usianya. Benar panjang umur sahabat Anas bin Malik sampai berusia 103 tahun. Usianya 103 tahun dan wafat sebagai sahabat terakhir. Jadi sahabat itu kan orang yang melihat hidup bersama Rasulullah dan tentu beriman. Sahabat Anas bin Malik sahabat terakhir yang meninggal dunia, yang wafat. Setelah itu habis sahabat, barulah tabi'in, pengikutnya para sahabat. 103 usia di tahun 93 Hijriah. Beliau wafat dan dimakamkan di kota Basrah atau sekarang Irak.
Jadi sahabat Anas bin Malik terkabul 3 doa dari dunia. Sisa lagi 2 doa. Kata Rasulullah doa berikutnya, Allahumma wa atillahu wa ghfir zambahu, ampuni dosanya, wa adkhilhul jannah, dan masukkan dia ke surga. Kira-kira doa itu insyaallah akan mustajab, terkabul doa Rasulullah. Yang 3 baik terhubung di dunia, maka insyaallah yang 2 lagi diampuni dosanya, dimasukkan ke surga. Karena tak lain dan bukan karena sahabat Anas bin Malik orang yang rajin tekun melayani Rasulullah SAW. Itulah kisah dari sahabat Anas bin Malik. Kalau kemarin sudah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, itu juga santri Rasulullah. Sekarang Anas bin Malik, usianya pun seumuran. Anas bin Malik dengan Ibnu Umar, Abdullah anaknya Sayyidina Umar, itu seumuran, sama umur. Karena Ibnu Umar itu pas hijrah usianya 10 tahun. Anas bin Malik Rasulullah datang hijrah umur 10 tahun. Sebaya, umurnya sebaya. Sama-sama menjadi pelayan, menjadi santri Rasulullah SAW. Sekarang baru kita masuk kepada hadisnya. Qala bersabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia cinta untuk dirinya, sebagaimana dia suka untuk dirinya. La yu'minu, tidak beriman, maksudnya tidaklah sempurna iman seseorang jika dia tidak suka nikmat dirasakan oleh saudaranya sebagaimana ia merasakan nikmat tersebut. Jika ia tidak suka musibah pada dirinya sebagaimana musibah pada saudaranya. Bisa dibolak-balik. Kalaulah kemarin hadis ke-12, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau nak lihat kebagusan, kalau nak lihat kesempurnaan Islam seseorang, lihatlah dia bisa tak meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau hari ini tidak sempurna iman, kalau kemarin tentang Islam, sekarang tentang iman. Padahal dua-duanya, baik hadis yang kemarin maupun yang sekarang, tidak masuk di rukun Islam, tidak masuk di rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, para Rasulullah, iman yang hari kiamat, iman qada dan qadar. Dakate iman ketujuh. Tapi kata Rasulullah tidak sempurna imannya kalau kita tidak senang apa yang kita rasakan dirasakan juga sama kawan kita. Itu ketika bersukacita, ketika senang-senang, ketika kita dapat nikmat, kita pun ingin saudara kita merasakannya. Makanya kita kan biasanya makan bareng-bareng, biasanya undang-undang tetangga, undang kawan, ya merasakan sama-sama merasakan kenikmatan. Tapi ketika saudara kita berduka cita, kita pun juga merasakannya. Kita pun datang bertakziah, menguatkan dan lain sebagainya. Jangan sampai kapan senang datang, kapan susah hilang. Kapan senang datang, kapan susah hilang. Itu pepatah. Tapi sebenarnya itu sudah ada dalam Quran. Innal insana khuliqa halwa. Sungguh manusia itu diciptakan selalu mengeluh, selalu berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Kalau dia bertimpa musibah, keburukan, jazua, dia gelisah pasti. Pokoknya mengandung kawannya, nyari kawan kalau dia gelisah, kalau dia sabar. Wa iza masahul khairu, tapi kapan dia dapat nikmat kebaikan, manua, digenggam dewek, kikir maksudnya, pelit, dagala berbagi. Itulah pepatahnya. Kapan susah, kapan senang datang, kapan susah hilang. Kapan kita senang, kawan datang. Kapan kita susah, kawan hilang. Sebenarnya sudah ada Quran. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua.
Jangan nak menghilangkan sifat manusiawi. Dikit-dikit mengeluh terus, dikit-dikit gelisah. Tapi kapan senang nak dimakan dewek, tamat. Jangan menghilangkannya. Ayat selanjutnya, wa iza masal khairul manua illal musallin, kecuali orang yang melaksanakan sholat. Insyaallah kita sudah berusaha melaksanakan kewajiban perintah Allah sholat. Alhamdulillah dalam bentuk jemaah di masjid, dia menghidupkan masjid juga. Alhamdulillah itu termasuk ikhtiar kita. Mudah-mudahan dihilangkan rasa itu, sifat manusiawi dari kita yang mana sifat tamak, sifat gampang gelisah, gampang panik kalau kena musibah, kena keburukan. Illal musallin, kecuali orang yang melaksanakan sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun, yang mana dia menjaga sholat, bukan sholat 2 kali setahun. Karena itu ada rame yang macam gitu, rame yang macam itu. Illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun, menjaga sholatnya, itulah menghilangkan sifat. Jadi kalau kita ada dalam hati kita merasakan kenikmatan dan kita ingin saudara kita pun merasakannya, berarti kita iman sudah sempurna insyaallah. Dan apabila kita tidak senang saudara kita punya nikmat, dapat nikmat, jangan-jangan masalahnya adalah akidah, yang masalah adalah iman. Jadi sebenarnya bukan akhlak, bukan akhlak melainkan iman. Karena kata Rasul, la yu'minu. Misalkan ada tetangga kita menikah, dapat menantu, alhamdulillah, saudara cantik, alhamdulillah kaya, alhamdulillah pinter, gaweannya bagus, gajinya besar. Tiba-tiba kita langsung, ini pelet ini. Itu namanya kita iri dengki. Itu bukan akhlak, itu ternyata iman. Ternyata iman kita tidak sempurna. Atau kita ketemu kawan tiba-tiba, nggak punya kawan kita di sekolah dulu sudah sukses, banyak hartanya misalnya. Tiba-tiba kita, jangan-jangan ini korupsi itu. Apa yang lain, timbul pikiran-pikiran negatif, timbul hasud, suuzon dengan nikmat yang diterima oleh kawan kita tadi. Kita pun timbul perasaan-perasaan negatif, maka yang sebenarnya terjadi adalah iman kita yang rusak, Karena kata Nabi tadi, la yu'minu, tidak sempurna iman. Kalau kita tidak senang juga kawan kita dapat iman. Begitupun ketika kawan kita dapat musibah, kita pun harusnya ikut berduka cita, ikut merasakan. Jadi hadis ini menerangkan tentang hukum sosial, tentang ikhwah, tentang ukhuwah, tentang persaudaraan. Bagaimana kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita, ya, bagaimana baik menerima maupun memberi. Ketika kita memberi, merasakan. Begitu ketika kita menerima pertolongan, ketika kita memberi pertolongan, jadi merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Kita senantiasa melihat hal itu dari 2 arah, dari kita sebagai yang menyaksikan maupun dari orang lain yang merasakan. Karena man lam yazuk lam ya'rif, barang siapa belum merasakan belum tahu. Makanya kita pintar-pintar ikut merasakan apa yang dirasakan saudara kita, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita, entah itu nikmat atau bahkan malah musibah. Jadi hati ini harusnya lembut, gampang tersentuh. Begitu ketika memberi, dia gampang memberi. Ittaqillah walau bi syaqqi tamr, takutlah kepada Allah walaupun sebiji kurma. Jadi takutlah maksiat kepada Allah walaupun sebiji kurma. Begitupun dia memberilah walaupun sebiji kurma. Jadi apapun yang kita punya, yang kita bisa, berikanlah.
walaupun cuma segelas air, walaupun cuma secangkir kopi, secangkir teh, berikan. Ya, karena melatih kita untuk merasakan saudara kita, sampailah nanti pada puncaknya kita bisa berkurban. Alhamdulillah. Kami dengar Masjid Sobiri kurbannya sapi kan, ada sapi saja. Alhamdulillah. Bisa berkurban itu bukan apa namanya, bukan hal yang biasa, bukan hal yang enteng, berat bisa berkurban. Ya bahkan ngomong kaya tidak mampu dia berkurban. Tapi kalau kita bisa sanggup berkurban, alhamdulillah, berarti kita dikasih nikmat memberi, dikasih nikmat Allah untuk memberi. Itulah apa namanya hikmah pelajaran dari hadis ini. Ketika kita berkurban itu, kita ingin merasakan saudara-saudara kita pun merasakan ikut makan daging. Kita cuma kurban 3 juta cuma. Kambing rata-rata 3 juta. Ya kalau ikut sapi tabungan 3 juta. Rasulullah SAW berapa kurbannya di tahun terakhir? Rasulullah ketika haji wada, Rasulullah berkurban 100 ekor unta. 100 ekor unta. Unta itu paling murah 40 juta paling murah. Unta yang biasa. Kalau unta merah 2 kali lipatnya bisa 80. Unta biasa 40 juta dikali 100 berarti berapa duitnya? 4 M. Masya Allah. Kita 3 juta mikir sepanjang tahun, mikir kurban tidak 3 juta. Ya. Rasulullah kurban di tahun terakhirnya di usianya itu ketika haji wada, haji perpisahan 100 ekor unta, 4 M kalau kita duit sekarang. Nabi Ibrahim berapa kurbannya? 100 ekor unta, 4 M, ditambah 300 sapi, ditambah 1000 kambing. 300 sapi kita lihat 20 juta kali 3, 300 berarti 6 M. 4 tambah 6 10 M sudah. Ditambah lagi 1000 kambing. Kalau kambing sikok 3 juta kali 1000 3 M, 13 M kurbannya Nabi Ibrahim. Tapi kalau kita lihat lagi di zaman Nabi dulu, di belakang rumahnya itu kandang kambing. Jadi biasa makan kambing, makan daging, makan sapi, makan unta sebagai yang paling tinggi kendaraan, sapi, kambing. Di belakang rumahnya punya kandang kan? Kita sekarang di belakang rumah adanya kandang ayam, adanya kandang apa? Dekat di kandangnya, cuman adanya apa? Telur. Artinya turun secara ekonomi sebenarnya turun secara ekonomi sebenarnya. Jadi ya wajar Rasulullah sanggup kurban 4 M, kita satu sapi sokongan bertujuh, cuma 3 juta. Sebenarnya kurban itulah hakikatnya daripada hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia punya rezeki, dia senang juga untuk memberikan, dia sama-sama merasakan nikmatnya kurban, nikmat dari kurban. Karena kurban itu hewan yang sempurna fisiknya, hewan yang sangat sehat jasmani, tidak boleh yang cacat. Maka kurban itu adalah hewan terbaik sebenarnya, hewan yang terbaik. Maka dagingnya pun daging terbaik, daging yang terbaik. Lain dengan kita beli di pasar, lain dengan kita beli di pasar. Walaupun sebenarnya lebih murah di pasar dengan hewan kurban. Ya. Terakhir daripada hikmah hadis ini adalah dalam kitab An-Nawawi dikatakan bahwasanya al-muslimuna fi masyariqil ardi wa maghribiha ikhwah. Semua kita ini muslim dari barat sampai timur itu adalah saudara. Yajibu 'alal muslim an yuhibba muslimina jami'an. Maka kita pun harus mencintai sesama muslim seluruhnya. Ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Suka apa yang kita punya, begitu pun dengan saudara kita. Mudah untuk saling berbagi. Wa yarda lahum ma yardahu li nafsihi, walakin bi syarti ayyakuna fil mubah wal halal. Dalam syarat semua itu tentang hal yang mubah dan juga yang halal. Jangan mentang-mentang senang apa yang dinikmatinya, juga senang apa yang dinikmati sama kawannya, malah mengajak maksiat.
bukan, tapi semuanya dalam hal yang mubah maupun yang halal. Demikian hadis Rasulullah yang ke-13, la yu'minu, tidak sempurna iman ahadukum kalian hatta yuhibba li akhi, sampai dia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, juga mencintai sebagaimana yang mencintai dirinya, sebagaimana yang mencintai apa yang ada dalam diri. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menyempurnakan, memperbarui iman kita, karena jadidu